Pada akhirnya, surga dan neraka adalah bahasa kasih yang dipakai Tuhan untuk menyentuh kesadaran manusia. Bahasa yang dibungkus dalam simbol, agar dapat dipahami oleh hati dan pikiran yang belum utuh. Namun sayangnya, banyak manusia berhenti pada simbol, terpukau pada gambaran, terjebak pada bentuk. Mereka menghafal deskripsi tentang taman surgawi dan lautan api, memperdebatkan siapa yang pantas masuk dan siapa yang layak disingkirkan, tanpa sempat bertanya, apa makna semua ini bagi jiwaku sendiri? Jika kita menyelami inti dari seluruh ajaran kehidupan, kita akan temukan satu pesan yang sama, mengingatkan manusia untuk pulang. Bukan sekadar pulang kepada Tuhan secara metafisik, tetapi pulang kepada kejernihan jiwanya sendiri. Ibadah, aturan, dan tuntunan agama sejatinya bukan beban yang menakutkan, tetapi tali penuntun agar manusia tidak tersesat di hutan ilusi yang ditumbuhkan oleh ego. Manusia dilahirkan bukan sekadar untuk memenuhi keinginan diri, melainkan untuk menunaikan peran mulia sebagai penjaga harmoni kehidupan di bumi. Di dalam setiap manusia, sesungguhnya telah ditanam benih surga. Surga itu tumbuh ketika seseorang memilih mencintai meski pernah disakiti, memberi meski dalam kekurangan, memaafkan meski terluka dalam. Surga itu hadir ketika manusia berhenti menganggap perbedaan sebagai ancaman, dan mulai memandangnya sebagai keindahan untuk saling menyempurnakan. Surga itu tumbuh ketika hati tidak lagi dikuasai oleh pencarian pujian, tetapi dipenuhi oleh kerinduan akan ridha Tuhan. Neraka pun tidak perlu menunggu datangnya hari kiamat untuk menyala. Ia sudah hadir dalam bentuk api batin yang membakar tenang. Api yang tumbuh dari dengki, sombong, benci, rakus, dan dendam. Api yang membuat manusia kehilangan arah meski hidup di istana, kehilangan damai meski memiliki segalanya. Maka neraka bukan semata tempat siksaan, melainkan keadaan jiwa yang kehilangan cahaya dan lupa bagaimana caranya mengasihi. Ketika dunia semakin riuh oleh klaim kebenaran dan suara ancaman, manusia justru diajak kembali pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa Tuhan tidak pernah menuntut manusia menjadi sempurna, melainkan menuntun agar manusia terus belajar menjadi sumber rahmat. Karena sesungguhnya, ajaran agama tidak turun untuk menambah beban hidup, tetapi untuk membebaskan manusia dari beban yang diciptakan oleh egonya sendiri. Jika hari ini kita masih menakut-nakuti orang lain dengan ancaman neraka, mungkin kita belum mengenal Tuhan yang Maha Pengasih. Jika kita masih merasa paling pantas masuk surga, mungkin kita belum memahami diri sendiri. Jika kita masih menyimpan dendam yang tak kunjung reda, mungkin kita sedang menutup pintu surga yang telah dibukakan Tuhan sejak lama di dalam hati kita. Jalan pulang bukanlah jalan menuju tempat. Ia adalah perjalanan jiwa menuju cahaya yang pernah kita kenal sebelum dilahirkan. Jalan pulang adalah perjalanan menembus lapisan ilusi dan kelekatan, agar kita menemukan kembali jati diri sejati, ruh yang dikaruniai tugas untuk menebar kebaikan dan menjaga kehidupan. Saat manusia berhenti mengejar imbalan dan mulai menjalani hidup sebagai bentuk pengabdian, saat itulah surga tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi cara hidup yang menyatu dalam setiap langkah. Neraka bukanlah takdir yang menanti, melainkan pilihan kesadaran yang terus-menerus kita ambil. Dan hidup bukanlah sekadar menunggu ajal, melainkan ruang suci tempat kita merajut makna di setiap napas, setiap niat, dan setiap tindakan kecil yang jujur. Sebelum hari ini berakhir dan tubuh beristirahat, tanyakanlah pada dirimu, apakah aku sedang menanam surga dalam batinku, atau tanpa sadar sedang menyalakan api neraka bagi orang-orang di sekitarku? Jika hatimu merasa belum yakin, jangan takut. Justru disitulah jalan pulangmu dimulai. Karena manusia yang paling dekat dengan Tuhan adalah dia yang paling jujur menatap cermin jiwanya sendiri.